Hingga hari ini banjir masih merendam sejumlah kawasan di Bekasi dan Karawang. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Tariana di Karawang dan Dedi Beben di Bekasi. Kita ke Tariana terlebih dahulu. Tariana, banjir sepertinya masih merendam dan ratusan rumah warga masih terendam. Bahkan warga terpaksa menggunakan rakit seadanya ya karena untuk melakukan aktivitas terganggu. Bagaimana dengan update kondisi saat ini? Saya lihat di belakang Anda masih genangan air terlihat begitu jelas. Ya, selamat siang Yudi Yudawan. Saat ini saya berada di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, yang merupakan daerah terdampak yang cukup parah, yang paling parah di Kabupaten Karawang sendiri. Nah, saat ini ketinggian air masih berkisar di antara 1 meter hingga 2 meter untuk lokasi yang terdalam. Aktivitas warga sendiri terpaksa menggunakan perahu karet karena memang jalan untuk menuju rumah warga tidak bisa dilalui untuk berjalan kaki karena memang ketinggian air yang hampir 1,5 meter hingga 2 meter. Sehingga mereka menggunakan perahu karet dan juga rakit yang mereka buat sendiri dengan bahan seadanya untuk mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Hmm. Kalau saya tadi membacakan berita mereka masih banyak di pengungsian, adakah kebutuhan mendasar yang masih diperlukan dan bagaimana kondisi warga terdampak di sana? Ya, saat ini sebagian besar warga di sekitar 2.523 kepala keluarga yang mengungsi di tiga wilayah di balai desa maupun di lokasi-lokasi pengungsian lainnya. Nah, kebutuhan mereka yang mendasar merupakan makanan siap saji. Nah, untuk yang di malam hari mereka membutuhkan selimut karena memang tenda yang tidak tertutup sepenuhnya sehingga saat malam tiba mereka merasa kedinginan dan juga ketika hujan mereka sempat harus berdesak-desakan dengan pengungsi yang lainnya. Selain itu juga kebutuhan yang mendasar juga untuk para balita berupa popok dan juga susu formula memang sangat dibutuhkan bagi warga yang terdampak banjir. Ya, terakhir kalau kita bicara mengenai cuaca, bagaimana kondisi terakhir Karawang dan sekitarnya mengingat hujan di Jakarta saja masih melanda hingga siang hari ini, Tariana. Ya, sejak tadi pagi sempat beberapa kali turun hujan dan sampai saat ini juga cuaca masih terlihat cukup mendung ya, yang mungkin bisa turun hujan kapan saja. Nah, ini juga membuat sebagian warga yang berada di Dusun Kampek yang rumahnya terendam hampir 2,5 meter, biasanya mereka di saat banjir seperti ini memilih untuk tinggal di kontrakan atau ngekos. Soalnya untuk surut sendiri di daerah Dusun Kampek sendiri berkisar 2 minggu hingga 1 bulan lamanya untuk surut total. Mhm. Kalau kita bicara mengenai kondisi banjir saat ini, apakah ini pernah terjadi sebelumnya ataukah saat ini kondisi banjir terbilang parah jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya pernah terjadi banjir? Ya, memang kondisi di Dusun Pangasinan sendiri dan Dusun Kampek yang juga di Desa Karangligar khususnya, banjir di sini bukanlah banjir yang pertama kali dan untuk setiap tahunnya bisa puluhan kali terjadi banjir akibat ah, akibat banjir kiriman dari daerah lain. Karena memang lokasi di Desa Karangligar ini terlihat memang bila dipantau dari udara terlihat ada cekungan karena memang ada aktivitas pengeboran di sekitar sini sehingga ada penurunan tanah secara berkala. Dan untuk saluran drainasenya sendiri memang tidak terlalu bagus sehingga air ya memang sulit untuk surut. Demikian. Baik, Tariana terima kasih. Berhati-hati terus dalam menjalankan tugas. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Saya ke Dedi Beben di Bekasi. Tadi kalau di Karawang kondisinya banjir masih mengenangi dan ratusan warga terdampak. Bagaimana dengan Bekasi? Apakah ini memang kondisi saat ini belum teratasi dengan baik, Dedi? Ya, Yudi juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa kondisi banjir di Kecamatan Muara Gembong menggenangi beberapa desa. Salah satunya adalah Desa Pantai Harapan Jaya, di mana tempat saya berdiri bahwa Pantai Harapan Jaya tergenang banjir sejak 10 hari yang lalu. Jadi hari ini hari ke-10 merupakan banjir akibat dari luapan Sungai Ciherang. Hmm. Ada beberapa warga yang terdampak banjir tidak melakukan evakuasi ke
tempat pengungsian karena warga tidak menginginkan meninggalkan rumahnya masing-masing meskipun rumah warga setelah terdampak banjir setinggi 40 sampai 80 cm. Demikian, Yudi. Ya, kalau Anda katakan tadi banjir sudah 10 hari, bisa saya bayangkan bagaimana kondisi warga di sana. Mungkin boleh jadi kondisi kesehatan mulai terganggu, aktivitas keseharian ekonomi juga terdampak. Bisa Anda ceritakan bagaimana warga terus bertahan dengan kondisi banjir sudah lebih dari 10 hari ini, Dedi? Ya, memang banjir ini kan memang sudah cukup lama ya. Mungkin karena beberapa warga beralasan tidak meninggalkan rumahnya karena demi menjaga hewan-hewan liar yang genangan banjir. Beberapa lainnya memilih untuk menjaga harta benda mereka yang dikhawatirkan ketika ditinggalkan ke pengungsian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara aktivitas warga itu tidak bisa dilakukan secara normal karena harus menggunakan perahu yang seperti disediakan seperti ini nih. Ini perahu yang disediakan untuk aktivitas warga. Jadi saat melintasi lokasi yang banjir lebih tinggi yang hingga 80 cm, warga akan menggunakan perahu untuk mobilisasi. Iya. Demikian, Yudi. Lalu sejauh ini seperti apa pemerintah daerah menangani kasus ini, terutama kalau kita bicara mengenai distribusi logistik, kemudian bantuan kesehatan, aksesibiliti jalan yang selalu terkendala akibat banjir. Adakah langkah solutif sejauh ini yang sudah dilakukan? Ya, memang warga pemerintah desa setempat bekerjasama dengan BPBD dan Dinas Sosial telah melakukan distribusi bantuan terhadap warga yang terdampak banjir. Namun karena banyaknya warga yang terdampak banjir di wilayah ini terdata 1.500 kepala keluarga dan terdiri dari 4.400 jiwa terdampak banjir, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah dan para donatur lainnya para korban banjir, terutama kebutuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan bagi anak-anak dan para lansia. Demikian, Yudi. Baik, Dedi Beben dari Bekasi dan sebelumnya ada Taryana dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Tetap semangat dan menjaga kesehatan dalam menjalankan tugas kali ini. Terima kasih untuk laporan langsung Anda.